Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kemarin, masih tentang persamaan trigonometri khusus untuk fungsi kosinus. Langsung saja kita simak materinya ya. Baik, kita bahas lanjutan persamaan trigonometri, yaitu tentang cos ya. Jadi ini masih sama di materi persamaan trigonometri. Sekarang kita bahas untuk yang fungsi cos ya. Cos X itu sama dengan cos alfa. Nah, untuk mencari X1 sama X2, kemarin rumusnya untuk X1 sama dengan plus alfa ditambah K kali 360 derajat. Untuk X2 itu sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini persamaan trigonometri untuk yang fungsi cos ya. Ditulis boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kita langsung ke contoh. Untuk contoh ya, contoh yang pertama ya, tentukan X jika cos X sama dengan setengah dengan batasan antara 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah bahas contoh khusus untuk sin, sekarang kita akan bahas contoh untuk yang cos. Nah, sama langkahnya. Pertama, cos X sama dengan setengah. Kemudian cos X sama dengan cos berapa yang hasilnya setengah ya. Kalau cos itu kan dimulai dari jempol ya. Cos 0 berarti 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah. Jadi cos yang hasilnya setengah itu cos 60 derajat. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa alfanya sama dengan 60 derajat. Lanjut kita masukkan ke X1 sama X2. X1 tadi rumus X1 sama dengan alfa tambah K kali 360. Alfa tambah K kali 360 derajat. Berarti X1 sama dengan 60 ditambah K kali 360 derajat. Sama langkahnya, untuk K sama dengan 0 berarti sama dengan 60 ditambah 0 kali 360. 0 kali 360 0 ya, ditambah 60 hasilnya 60. Nah, kalau K-nya 1, untuk K sama dengan 1, maka nanti 60 ditambah 1 kali 360. 1 kali 360 itu hasilnya 360 ditambah 60, hasilnya 420. Pasti tidak mungkin, karena di sini batasannya antara 0 sampai 360. Sekarang setelah X1 sudah ya, X1-nya sudah, sekarang kita masukkan ke X2. X2 rumusnya tadi min alfa ditambah K kali 360. Ini rumus X2 ya. Jadi rumus pada sin sama cos ini berbeda sekali ya. X2 sama dengan min alfa berarti min 60 ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka ini nanti min 60 ditambah 0 kali 360. Min 60 ditambah 0 hasilnya min 60. Mungkin ataukah tidak mungkin? Tidak mungkin ya, karena batasannya dari 0 sampai 360. Sekarang untuk K sama dengan 1, maka ini nanti min 60 ditambah 1 kali 360. 1 kali 360 berapa? 360 ya, dikurangi 60 hasilnya 300. Mungkin apa tidak? Pasti mungkin, karena masih di jangkauan. Langsung saja kita tulis himpunan penyelesaiannya, kurung kurawal. Tadi HP-nya ketemu 60, nah yang bawah sama 300.
Berarti HB-nya 60 derajat, 300 derajat. Ini jawaban untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan X jika cos 2X sama dengan setengah dengan batasan ya 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini caranya hampir sama kayak sin kemarin ya. Jadi jawabannya nanti cos 2X sama dengan setengah. Cos 2X sama dengan cos berapa yang dapatnya setengah? Itu cos 60 sama seperti nomor 1. Berarti di sini alfanya sama dengan 60 derajat. Langkah pertama kita masukkan ke X1 terlebih dahulu. X1 rumusnya alfa ditambah K kali 360. Karena di sini 2X maka di sini 2X1 ya. Berarti 2X1 sama dengan alfanya 60 ditambah K kali 360 derajat. Maka X1 sama dengan 60 ditambah K kali 360 dibagi dengan 2. X1 sama dengan 60 bagi 2 itu ketemu berapa ya? 30 ditambah K kali 360 bagi 2 itu 180. Nah, setelah seperti ini kita cari ya. Untuk K0, maka ini nanti sama dengan 30 ditambah 0 kali 180. 0 kali 180, 0 ditambah 30 hasilnya 30. Lanjut untuk K1, 30 ditambah 1 kali 180. 180 tambah 30 hasilnya 210. Nah, kita lanjutkan K2. Jadi kalau bentuk soalnya seperti ini, itu K-nya kalian lanjutkan saja sampai yang tidak mungkin ya. 30 ditambah 2 kali 180. 2 kali 180 berapa kira-kira? 360 ya, ditambah 30 itu 390. Apakah masuk dalam jangkauan batasan soal? Tidak ya, maka 390 ini tidak mungkin. Kita lanjut ke X2 ya. X2 itu rumusnya min alfa ditambah K kali 360. Karena tadi di soal ini cosnya 2X, maka di sini ada 2X2. Berarti 2X2 sama dengan min 60 ditambah K kali 360. X2 sama dengan min 60 ditambah K kali 360 per 2. X2 sama dengan min 60 bagi 2 itu min 30 ditambah K kali 180. Kita lanjut ya. Kalau KK seperti tadi. Kalau K-nya 0, K-nya 1, K-nya 2. Untuk K0 berarti ini nanti min 30 ditambah 0 kali 180. Ini kan 0 ditambah min 30 berarti ini min 30. Tidak mungkin karena tidak masuk di batasan. Kalau K-nya 1 berarti ini nanti min 30 ditambah 1 kali 180. 1 kali 180 dikurangi 30 berapa? 150. Kalau K-nya 2 maka sama dengan min 30 ditambah 2 kali 180. 2 kali 180 itu 360 dikurangi 30 hasilnya 330 derajat. Nah, kalau K-nya 3 kayaknya nggak mungkin. Sudah, langsung saja kita tulis HP-nya, himpunan penyelesaian. Tadi ketemu 30, 210, 150, 330. Di sini akan kita urutkan. Yang terkecil berarti 30, kemudian 150, kemudian 210, kemudian 330 derajat. Itu jawaban untuk soal yang nomor 2. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian persamaan cos
3x min 45 sama dengan min setengah akar 2 dalam interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah pertama di sini cos 3x min 45 itu sama dengan cos berapa yang hasilnya min setengah akar 2. Kita buat coret-coretan sebelah sini ya. Cos yang hasilnya min setengah akar 2, tujuan kita mau cari ini. Nah, cos yang negatif itu ada di kuadran berapa kira-kira? Ada di kuadran 2 ya. Semua sindikat tangannya kosong, berarti ada di kuadran 2 dan 3. Kita pakai saja yang di kuadran 2 ya. Jadi kita mau pakai cos di kuadran 2. Cos di kuadran 2. Cos di kuadran 2 rumusnya ya. Rumus di kuadran 2 itu 180 min alfa. Berarti sama dengan cos 180 dikurangi. Nah, untuk alfa kita lihat di sini setengah akar 2. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Cos yang hasilnya setengah akar 2. Cos 0 1. Cos 30 itu setengah akar 3. Kalau cos 45 setengah akar 2 ya. Jadi alfanya yang hasilnya setengah akar 2 itu 45. Jadi ini sama dengan cos 180 kurangi 45 itu 135 derajat. Jadi di sini cos yang hasilnya min setengah akar 2 itu cos 135 derajat. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini alfanya ketemu 135 derajat. Masih ingat ya untuk rumus X1 sama X2-nya. Tapi di sini karena ada 3x min 45, maka X1-nya berbeda. Jadi untuk yang pertama ada 3x1 min 45. Masukkan ke rumus cos. Alfa tambah K kali 360 ya. Ini rumus yang untuk X1. Rumus X1 kan seperti ini ya, tapi karena di soalnya begini jadi ini seperti ini. Jadi 3x1 ini bisa kita pindah ruas, min pindah ke sini jadi plus 45 ditambah alfanya 135 ditambah K kali 360. 3x1 sama dengan 45 tambah 135 itu 100 berapa ya? 80 tambah K kali 360 itu 3x1, maka x1 sama dengan 180 tambah K kali 360 per 3. X1 sama dengan 180 bagi 3 itu 60 ditambah K kali 360 bagi 3 itu berapa? 120 ya. Nah, kita masukkan ke K. Untuk K0, kalau K-nya 0 berarti 60 ditambah 0 kali 120 hasilnya 60. Untuk K sama dengan 1, maka hasilnya 60 ditambah 1 kali 120. 1 kali 120 pasti 120 ya. Ditambah 60 berarti 180. Kemudian untuk K2 maka 60 ditambah 2 kali 120. 2 kali 120 itu hasilnya 240 ditambah 60, maka sama dengan 300 derajat. Nah, kalau K-nya 3 kayaknya sudah nggak mungkin ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ini untuk hasil X1-nya. Kita lanjutkan untuk yang X2. Kita gunakan rumus X2-nya. Nah, jadi kalau X1 seperti ini berarti X2-nya nanti 3x2 min 45. 3x2 kurangi 45. Rumusnya min alfa ditambah K kali 360.
3x2 sama dengan min 45 pindah ruas, 45 kurangi alfanya tadi 135 ditambah K kali 360. Alfa 135 tetap seperti tadi ya, ini alfa 135. 3x2 sama dengan 45 kurangi 135 itu sama dengan 90 ditambah K kali 360, maka X2 sama dengan 90 tambah K kali 360 per 3 ya. X2 sama dengan 90 bagi 3 itu sama dengan berapa? 30 ya, ditambah K kali 360 bagi 3 itu 120. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan kalau K 0 berarti sama dengan 30 tambah 0 kali 120, maka hasilnya 30. Kalau K-nya 1, maka 30 ditambah 1 kali 120. 120 tambah 30 itu 150. Untuk K2 berarti 30 tambah 2 kali 120. 120 kali 2, 240 ditambah 30 itu 270. Baik, kita tulis HP-nya. Kalau K3 kayaknya sudah nggak mungkin itu. HP-nya ya, ada banyak sekali tadi. Ada 30, 150, 270, kemudian 60, 180, 300. Kita urutkan. 30 dulu, kemudian 60, 150, 180, 270, kemudian 300. Itu hasil penyelesaian untuk soal yang nomor 3 ya, itu contoh nomor 3. Sebentar ya, di sini kayaknya saya ada kesalahan ya. Tadi di pengurangan ini 45 kurangi 135 itu sama dengan min ya, min 90. Min 90 bagi 3. Nah, ini min 90 bagi 3 berarti ini min 30. Ini berarti min 30 ditambah 0 berarti ini min 30, pasti tidak mungkin. Kemudian ini min 30 ditambah 120 hasilnya berapa? 90. Kemudian min 30 ditambah 240 berarti ini 210. Berarti ini kalau K-nya 3 sepertinya masih mungkin. Berarti min 30 ditambah 3 kali 120. 3 kali 120 kan 360 ya. Dikurangi 30 berarti 330. Maka HP-nya kita ralat dulu. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Oke, HP sama dengan tadi ketemu siapa saja yang mungkin 60 ya, 60, kemudian 90, kemudian berapa? 180, kemudian 210, 300 sama 330. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 HP di sini. Nah, itu tadi penjelasan dan contoh dari materi persamaan trigonometri fungsi kosinus. Selanjutnya kita akan ke latihan soal. Di sini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, langsung saja ya, silakan dikerjakan.